Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Nah, baiklah, pada video kali ini saya akan membawakan sebuah materi mengenai konsep dasar matematika MISD. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Novia Uswatun Fitriani. Saya dari kelas PGMI B semester 4. Dan selanjutnya kita masuk ke pembahasannya. Tetapi saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa-apa saja yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, jadi ini adalah materi yang akan kita bahas pada video kali ini. Jadi, materi yang pertama ada akar dan akar pangkat. Dan materi yang kedua bangun datar, dan ada persegi panjang, jajar genjang, layang-layang, belah ketupat, trapesium, dan lingkaran. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu bangun ruang. Nah, di bangun ruang ini kita akan membahas tentang balok, kubus, prisma, limas, tabung, kerucut, bola. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang statistik. Nah, itu tadi adalah materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Nah, pembahasan pertama yaitu akar dan akar pangkat. Pangkat suatu bilangan adalah perkalian berganda atau berulang suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri. Bentuk pangkat ditulis dengan A, pangkat N, di mana A disebut bilangan pokok dan N disebut bilangan pangkat N, artinya perkalian A dengan A yang berulang sebanyak N. Nah, rumusnya yaitu A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N. Nah, contoh soalnya yaitu 8 pangkat 3. Nah, jadi 8 kali 8 kali 8 dan kali 8. Nah, perkalian 8 dengan 8 sebanyak 3 kali. Contoh soal kedua yaitu 4 pangkat 6. Yaitu 4 kali 4 kali 4 kali 4 dan kali 4 kali 4 kali 4. Nah, perkalian 4 dengan 4 sebanyak 6 kali. Selanjutnya materi yang kedua yaitu bangun datar. Persegi panjang. Nah, persegi panjang bangun datar yang memiliki 4 sisi yang sama panjang. Nah, jadi saya ada rumusnya. Di samping adalah rumus dari persegi panjang. Selanjutnya adalah contoh soal. Tentukan keliling persegi panjang yang memiliki panjang dan lebar masing-masing 14 cm dan 10,5. Itu penyelesaiannya K sama dengan 2P tambah 2L. K sama dengan dalam kurung 2 kali 14 tambah dalam kurung 2 kali 10,5. K sama dengan dalam kurung 28 cm tambah 21 cm. K sama dengan 49 cm. Jadi keliling persegi panjang adalah 45 cm. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu persegi. Nah, tadi kan persegi panjang, sekarang persegi. Persegi adalah mempunyai keempat sisi yang sama panjang dan keempat sudut siku-siku. Di samping adalah rumus persegi, bisa dilihat. Nah, selanjutnya contoh soal. Bapak Budi mempunyai kebun anggur, kemudian kebun anggur tersebut berbentuk persegi dengan keliling 40 cm. Berapakah luas kebun Bapak Budi?
Diketahui keliling kebun Pak Budi 40 cm. Penyelesaiannya K sama dengan 4S, S sama dengan K per 4, sama dengan 40 per 4, sama dengan 10 cm. Maka panjang sisi kebun Pak Budi adalah 10 cm. Kemudian ada jajar genjang. Jajar genjang adalah bangun segi 4 yang dibentuk dari sebuah segitiga. Nah, di samping adalah rumus dari jajar genjang. Selanjutnya, contoh soal, sebuah jajar genjang memiliki tinggi 20 cm dan panjang alas 29 cm. Hitunglah luas bangun datar tersebut. Penyelesaiannya luas sama dengan A kali T sama dengan 29 kali 28 sama dengan 580 cm pangkat 2. Jadi luas jajar genjang tersebut adalah 580 cm pangkat 2. Berikutnya yaitu layang-layang. Layang-layang adalah bangun datar yang memiliki beberapa kesamaan sifat, yaitu masing-masing memiliki 4 ruas garis dengan 4 titik sudut. Di samping adalah rumus layang-layang. Contoh soalnya yaitu tentukan luas layang-layang jika panjang diagonalnya diketahui. Jadi luas layang-layang, nah penyelesaiannya yaitu sama dengan 1/2 kali D1 kali D2 sama dengan 1/2 kali 14 kali 6 sama dengan 1/2 kali 84 sama dengan 42 cm pangkat 2. Jadi luas layang-layang adalah 42 cm pangkat 2. Belah ketupat. Belah ketupat adalah bangun datar yang bentuknya mirip ketupat. Nah, di samping adalah rumus dari belah ketupat. Contoh soal, suatu belah ketupat memiliki sisi dengan panjang 6 cm. Tentukan keliling dari belah ketupat tersebut. Diketahui sisi sama dengan 6 cm. Penyelesaiannya K sama dengan AB tambah BC tambah CD tambah AD sama dengan S kali S kali S kali S sama dengan 4S sama dengan 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 sama dengan 24 cm atau K sama dengan 4 kali S sama dengan 4 kali 6 sama dengan 24 cm. Jadi keliling belah ketupat tersebut adalah 24 cm. Trapesium. Trapesium adalah segi 4 yang mempunyai tepat sepasang sisi yang berhadapan sejajar. Nah, di samping adalah rumus dari trapesium. Contoh soalnya yaitu terdapat sebuah trapesium dengan panjang masing-masing 30 cm dan 20 cm serta tinggi 5 cm. Nah, penyelesaiannya L sama dengan 1/2 kali jumlah panjang sisi sejajar kali tinggi. L sama dengan 1/2 kali dalam kurung 30 kali 20 kali 5. L sama dengan 1/2 dalam kurung 50 kali 5. L sama dengan 1/2 kali 250. L sama dengan 125 cm pangkat 2. Jadi luas sebuah trapesium adalah 125 cm pangkat 2. Selanjutnya yaitu lingkaran. Lingkaran adalah bangun datar 2 dimensi yang terbentuk dari sekumpulan titik dengan jarak yang konstan atau teratur pada sebuah bidang. Di samping adalah rumus dari lingkaran.
Nah, contoh soal, sebuah lingkaran memiliki jari-jari 7 cm, tentukan luas lingkaran tersebut. Maka luas lingkarannya adalah penyelesaian L sama dengan pi R pangkat 2, L sama dengan 22/7 kali 7 kali 7. L sama dengan 154 cm pangkat 2. Nah, jadi luas lingkarannya yaitu 154 cm pangkat 2. Selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu bangun ruang. Balok. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang. Di samping adalah rumus balok tersebut. Contoh soal, sebuah balok yang mempunyai panjang 3 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 5 cm. Hitunglah volume balok tersebut. Penyelesaiannya, V sama dengan P kali L kali T, sama dengan 3 kali 4 kali 5, sama dengan 60 cm. Jadi, volume balok adalah 60 cm pangkat 3. Selanjutnya, pembahasan dari materi yang ketiga yaitu kubus. Kubus bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi 6 bidang sisi dan 12 rusuk. Nah, di sebelah adalah rumus dari kubus. Contoh soal, kubus ABCD EFGH panjang rusuknya adalah 6 cm. Berapakah volume dan luas permukaan kubus? Penyelesaian, R sama dengan 12 cm. V sama dengan S pangkat 3. Sama dengan 6 kali 6 kali 6. Sama dengan 256 cm pangkat 3. Jadi, volume kubus adalah 256 cm pangkat 3. Luas permukaan kubus adalah 6 kali pangkat 2 sama dengan 6 kali dalam kurung 6 pangkat 2. Sama dengan 256 cm pangkat 3. Jadi, luas permukaan kubus adalah 256 cm pangkat 3. Selanjutnya adalah prisma. Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh alas dan atap. Nah, rumus dari prisma ada di samping. Contoh soal, sebuah prisma segitiga memiliki alas dengan panjang sisi 2 cm dan tingginya 4 cm. Tinggi dari prisma tersebut adalah 10 cm. Berapakah volume prisma segitiga tersebut? Penyelesaiannya, V sama dengan dalam kurung 1/2 kali A kali T. Sama dengan 1/2 kali 2 kali 4 kali 10. Sama dengan 4 kali 10. Maka, volume prisma segitiga adalah 40 cm pangkat 3. Materi selanjutnya yaitu limas. Limas adalah sisi tegak berbentuk segitiga. Nah, rumusnya ada seperti di samping. Contoh soal, tentukanlah volume limas segi 4 jika sisa alasnya 4 cm dan tinggi limas tersebut 9 cm. Penyelesaiannya, V sama dengan 1/3 luas alas kali 3. V sama dengan 1/3 dalam kurung 4 kali 4 kali 9. V sama dengan 48 cm pangkat 3. Selanjutnya adalah tabung. Tabung bangun ruang yang mempunyai alas dan tutup yang berbentuk lingkaran. Nah, rumus dari tabung ada di samping. Contoh soal, sebuah tabung memiliki ukuran jari-jari alas 14 cm dan tinggi 10 cm. Berapakah volume tabung? Penyelesaian, V sama dengan Pi kali R pangkat 2 kali T. V
V sama dengan 22/7 kali 14 pangkat 2 kali T. Sama dengan 22/7 kali 197 kali 10 sama dengan 6160 cm pangkat 3. Jadi volume tabung yang dimaksud adalah 6160 cm pangkat 3. Selanjutnya yaitu kerucut. Kerucut adalah memiliki dua sisi, satu rusuk berupa bidang miring yang disebut selimut. Rumusnya seperti yang ada di samping. Contoh soal, sebuah kerucut memiliki sisi alas dengan jari-jari 1 cm. Jika panjang garis pelukisnya adalah 20 cm, berapakah luas permukaan kerucut tersebut? Penyelesaiannya, L sama dengan Pi kali R dalam kurung R tambah S. L sama dengan 22/7 kali 14 dalam kurung 14 tambah 20 sama dengan 44 kali 34 sama dengan 1496 pangkat 2. Jadi luas permukaan kerucut adalah 1496 pangkat 2. Selanjutnya adalah bola. Bola adalah bangun ruang yang dibentuk oleh lingkaran yang jari-jari sama. Rumusnya seperti di samping. Contoh soal, sebuah bola memiliki jari-jari 6 cm, luas permukaan bola tersebut. Penyelesaian, L sama dengan 4 kali Pi kali R pangkat 2. Sama dengan 4 kali 3,14 kali 6 pangkat 2 sama dengan 4 kali 3,14 kali 36 sama dengan 452,16 cm pangkat 2. Jadi luas permukaan bola tersebut adalah 452,16 cm pangkat 2. Materi yang terakhir, yang keempat, yaitu statistik. Statistik adalah pengumpulan data atau menghitung rata-rata. Nah, rumusnya seperti yang ada di samping. Contoh soal, nilai UAS di kelas PGMI 4B dengan mata pelajaran matematika berjumlah 12 orang dengan nilai 7, 8, 3, 5, 4, 5, 2, 1, 9. Tentukan nilai rata-rata, median, dan modus. Penyelesaiannya, rata-rata sama dengan 7 tambah 8 tambah 3 tambah 5 tambah 4 tambah 5 tambah 2 tambah 1 tambah 9 sama dengan 44/12 sama dengan 3,6. Media itu adalah nilai tengah, jadi nilai tengahnya itu adalah 4. Modus itu adalah nilai yang sering muncul, jadi nilai yang sering muncul adalah 5. Baiklah, itu tadi pembahasan mengenai konsep dasar matematika MI/SD. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.